Hai teman-teman traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family dan pasti ada Pak Tito. Yeah. Dan saya mau lagi utang soal materi yang kemarin. Kita bakal lanjut ngomongin dari sisi trader. Iya, ini kali ini nggak ada aneh lagi. Tidak ada. Kita pembahasan serius. Serius kan? Serius. Oke. Saya pengen tanya, kalau Bapak ini kan udah trading for living dong? Iya. Udah nggak sekarang, udah dari dulu kan sebenarnya. Iya. Jadi perusahaan trading juga udah lama. Ya Udah. dong? Udah dari dulu nih. Pertanyaan saya, orang mah di mana-mana ya Pak. Udah jadi, udah sukses, semua kebutuhan udah ada, apa maunya udah ada. Kan masa iya pasti mikirin diri sendiri aja dong. Kok tiba-tiba bisa pemikiran itu dulu kok bisa berubah jadi kayaknya ini harus mengutamakan kepentingan para trader. Kayaknya ini nggak boleh deh trader-trader dicurangin. Oh. Yang pengen saya tahu tuh dulunya gimana momen kok Bapak bisa tiba berubah pikiran? Oke. Kalau dulunya kan TF emang IB. Awalnya TF itu IB. Ya. Hanya IB bahkan. Hanya IB biasa. Oke. Gitu kan dulunya. Dan kita trading hanya secara internal. Hanya untuk kepentingan pribadi. Ya. Tapi saat kita jadi IB itulah ya orientasinya standar lah ya, IB jualan, cari klien. Dulu ya. Ya dulu. Kita sih nggak nutup-nutupin lah, nggak munafik. Tapi kan pada saat itulah justru kita ngedapetin fakta ya, fakta di mana ternyata banyak orang yang dikerjain sama broker, ditipu sama broker, ditipu sama oknum yang titip dana lah, diajarin macam-macam lah. Ini banyak banget. Sabrak-abrek. Terus? Kan? Dan di situ juga kita mendapatkan fakta bahwa ternyata wawasan kita akan industri ini jauh lebih tinggi dibanding orang-orang pada umumnya. Gitu kan? Jadi dari sisi IB-nya kita mulai mikir, kenapa nggak fokusnya kita rubah. Bukan sekedar cari klien, tapi kenapa nggak kita jadi penjaminnya klien? Kenapa kita nggak memberikan proteksi ke klien? Oke. Gitu kan? Dan akhirnya simpelnya inilah jadi asuransinya, gitu kan bagi trader forex. Gitu. Ya sudah, kita coba ke arah situ. Oke, sampai di situ jadi proteksinya untuk para klien. Iya, dan disitulah kita mulai ngerasa bahwa saat kita memihaknya ke klien, bisnis kita malah berkembang, jalan malahan. Oke. Tapi kan tetap apa momen dari yang udah mikirin proteksi untuk klien kan tiba-tiba harus berubah nih ke jadinya cetak trader. Kalau itu lain cerita. Kok bisa berubah nih? Lain cerita. Itu kalau tadi kan saya bahas dari aspek IB, ya kan. Kalau ngomong cetak trader, ya berhubung kita trading secara internal, kita tahu ya lahan basah gitu kan. Iya. Ya maksudnya secara income tetap yang paling tinggi dari tradingnya, yang hasilnya paling besar tetap dari tradingnya. Kan bisa dinikmatin sendiri aja. Iya sekarang orang kalau namanya bisnis jalan, masa iya nggak mau digedein? Iya. Benar dong? Akhirnya kan kita mulai berpikir gimana caranya nih, semakin banyak lagi tradernya. Oke, tapi kan untuk mencetak trader, kan kayak sekarang proses yang kita alamin, kita jalanin di TF, itu kan makan waktu. Kenapa makan waktu ya? Makan waktu kan coba kalau misalnya nih, Bapak didik Bill jadi trader, ya kan? Bill Paul 78. Bill Paul 78. Tiap hari didudukin, diajarin, lebih cepet dong. Ya, teorinya. Makanya kan nanya dulu, harusnya kayaknya sih saya bilang lebih cepet. Teorinya, balik lagi saya bilang teorinya karena itu proses yang udah pernah kita laluin. Ya kan, jadi sama aja. Sekarang kalau misalkan orang kirim lamaran kerja, gitu kan, ngisi posisi trader ya, kita ajarin, dan ini bukannya nggak pernah kita lakuin. Nyatanya nggak berbuah manis gitu loh. Karena namanya trader, mereka harus punya yang namanya passion. Ya. Mereka harus punya yang namanya dream, gitu kan. Mereka emang menyukai pekerjaan itu. Dan itu yang nggak saya dapetin dulu. Jadi akhirnya kan kita mikir, wah kalau begini caranya susah nih nyari trader nih. Makanya akhirnya mencari keluar ya. Kita carilah keluar. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi trader nih. Oke. Bener dong? Benar. Nggak usah ngomong gitulah. Yang kemarin tuh candaannya Asun, kita lihat fotonya contoh. Yang begini itu kan? Ya, lihat foto saya zaman SMP begini.
Saya yakin itu nggak satu pun teman-teman seangkatan saya menyangka bahwa itu adalah seorang trader. Pasti kalau itu. Bener dong? Pasti. Iya. Nggak bakal ada yang nyangka sih kalau dari foto itu, Pak. Iya makanya. Kan sama kan sekarang. Iya. Kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi trader. Siapa orang yang benar-benar berpotensi jadi trader, benar-benar punya passion sebagai seorang trader. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, kita nggak pernah tahu. Ya udah aja kita saring. Udah aja kita cari secara masif kali ini. Iya. Se-Indonesia. Se-Indonesia, benar. Nah, ini yang menarik nih. Setelah muter ke 9 kota di Indonesia. Iya. Ketemu ribuan trader. Iya. Dimana setiap kota tuh 300-an something lah. Iya. Setiap kota ya kan. Nah, Bapak kan ketemu banyak. Ketemu Ada yang curhat. Apalagi udah selesai sesi Q&A. Dikerumunin kan? Yeah. Nah, itu banyak tuh. Banyak pertanyaan-pertanyaan ajaib kan? Nah, ada yang mungkin curhat berita baik. Ada yang mungkin curhat berita buruk. Bener, kita kan nggak tahu nih. Ada banyak banget lah tipikal trader yang ngobrol sama Bapak. Yeah. Dari situ, sebenarnya kacamata soal mencetak trader ini sendiri, apakah menjadi semakin baik? Apakah, aduh kayaknya berat nih? Oh. Benar dong? Dari kondisi di lapangan? Dua-duanya. Gimana tuh? Kok dua-duanya? Semakin baik dan berat. Oke, kita bahas dari sisi yang semakin baik dulu. Semakin baik dalam artian saya ngeliat antusiasme kan. Ya. Antusiasme satu. Yang kedua yang maksudnya yang cukup menghibur. Ya kan? Saat kita ngelihat berbagai macam karakter orang, berbagai macam casing, berbagai macam latar belakang. Ya, beneran kita itu yang menarik. Kita terkaget-kaget loh saat itu. Ternyata kayak gini trader ya. Iya. Kayak gini trader ya. Beraneka ragam. Kaget-kaget sih. Iya, bahkan sampai ada yang apa kemarin nenek-nenek gitu kan jokes ini ya. Iya. Oh benar-benar beraneka ragam banget ya. Itu yang bikin membaik, ya kan? Maksudnya makin bersemangat kitanya kan. Oh, saya ketemu variasi orang yang banyak banget. Oke. Gitu kan. Dari situ mulai bermunculan 1, 2, 3 terus saya di setiap kota apalagi saya kumpulin. Itu menggebu-gebu tuh ya. Iya, level master, level elite semua saya kumpulin. Banyak juga ternyata ya. Iya. Kan? Tapi juga sekaligus ngerasa berat. Nah, gitu kan. Ngerasa beratnya saat kita ketemu yang tadi Bill bilang nih, orang-orang yang modelnya masih ngeyel-ngeyel gitu lah. Nah, ngeyel nih. Ini orang gimana ya cara ngomong sama orang kayak begini ya? Itu kan maksudnya yang batu-batu nih. Iya, tertantang lah. Iya. Tertantang iya, tapi sambil prihatin iya nih kok segini susahnya ya mindsetnya. Apa nggak ada perasaan pesimis? Susah nih kayaknya nih. Enggak, bukan pesimis, gemes. Lebih ke gemes, maksudnya kayak kok apa ya? Kayak tetep pola pikirnya nyarinya nggak ada apa cara begini, nggak ada apa-apa. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Semua yang disebutin nih cara-caranya atau saya maunya begini-begitu tadi itu tetap cara-cara instan itu kan? Ah iya benar. Kayak nih, wah ini orang udah kena doktrin abis nih. Udah rusaknya mendalam gitu kan. Terus kayak wah susah nih kalau ketemu orang-orang kayak begini, gimana cara ngomongnya lagi? Itu kita belum ketemu caranya. Kita belum ketemu caranya. Iya. Yang kita harapin cuma ya siapa tahu dari yang akhirnya lahir jadi trader nih. Iya. Akhirnya kan semakin banyak sosok trader dari berbagai macam kota dan berbagai casing tadi. Iya. Semoga menyadarkan mereka bahwa oh beneran yang kayak gini yang namanya trader justru. Iya. Oh iya. Iya kan? Semoga. Dengan melihat portofolio mereka, oh iya ya itu ya cara tercepat justru jadi trader. Gitu kan? Tapi gini Pak. Kalaupun ada trader-trader yang akhirnya punya portofolio yang bagus ya kan, ya kita bisa bilang mereka yang tadinya dari kita lihat potensinya doang sampai akhirnya jadi nih profesional trader. Tapi kan sebenarnya belum tentu dia bakal terus ya anggapnya bareng sama kita dong. Iya. Benar dong. Oke. Nah gimana? Maksudnya maaf ya saya ngomong gini, kita effort ke kota-kota, apalagi Bapak deh, saya ngeliat Bapak ngejabanin peserta yang ngeribungin Bapak tuh, aduh Pak rasanya kayak gitu dah. Ya, gimana ya? Bapak ngerti maksud saya pasti. Ngerti. Cuman namanya ngewujudin mimpi, ya gitulah konsekuensinya. Nah itu gimana dong kalau misalnya ya udah masing-masing aja. Nggak masalah juga sih. Dalam artian gini, nggak serius nih saya ngomong serius, saya nggak masalah. Okay. Dalam artian kita nyetakin trader,
Di satu sisi saya sangat-sangat optimis saat trader-trader ini udah mateng, mereka akan menjalani profesinya untuk jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena akhirnya mereka benar-benar ngerti, oh, kita jadi trader tuh ya seindah inilah. Ya. Seindah ini dalam artian kita nggak perlu bergantung sama orang, kita nggak terikat waktu, kita ya punya gaya kita sendiri dan ya kita dipandang dengan gaya kita sendiri. Itu yang akan menjadi kebanggaan masing-masing orang. Yeah. Gitu kan? Dan pada saat mereka mencapai level itu, ya kita sih akan ajak mereka untuk masuk ke dalam ya. Maksudnya kita akan rangkul, kita akan gandeng, mau nggak gabung ITF? Nah itu. Ya. Tapi andaikan mereka nggak mau sekalipun, mereka maunya independen, mereka maunya jalan sendiri dengan jalannya masing-masing, ya nggak masalah juga buat saya. Yang penting kita udah jadi sama-sama trader nih. Rela. Mau sekarang kita benderanya TF gitu kan, nanti dia mau punya benderanya sendiri, gitu kan, jadi Bill. Waduh. Ya sudah, yang penting kita sama-sama trader. Iya. Itu kan nggak berarti terus jadi musuh, itu enggak. Sebenarnya ya baik lagi kalau semakin banyak yang kayak gitu ya industrinya sih makin lebih baik kali ya. Nah itu, karena kan yang sekarang tujuan kita nyetakin trader mau ngapain sih? Ya. Bukan semata-mata kita mau gedein bisnis kita, enggak. Kan? Tapi yang kita pikirin lebih ke industrinya, Bill. Ya benar. Ya kan? Kita udah trading 9 tahun. Ya. Yang kita pikirin kan satu hal yang paling simple, yaitu kita mau trading selama mungkin. Benar. Sampai kapanpun. Benar. Ya kan? Sampai eranya anak saya, kalau bisa sampai cucu saya. Iya dong. Kalau bisa. Ya. Gitu kan? Yang berarti kan industrinya yang penting ada dulu. Benar. Benar dong? Benar. Nah, kalau ngomong industrinya yang penting ada dulu, masa kita ngelihat dia siapa? Ya. Masa kita ngelihat dia bendera mana? Benar. Kan yang penting kepentingan kita sama-sama di industri forex. Iya. Sama-sama tradernya forex. Iya. Yang penting sejalan ya Pak? Yang penting sejalan. Iya. Udah, ya kalau udah sejalan, industrinya baik-baik aja ya, kenapa enggak? Iyalah. Cashflow terus. Ya, yang saya sering bilang lah, ini forex tuh lautan luas. Benar. Yang penting lautnya masih ada, kita nikmatin keindahannya bareng-bareng. Selesai. Benar. Tapi ini, saya punya satu pemikiran shortcut kali ya. Waduh, oknum juga nih. Saya yakin teman-teman banyak ngarep nih ide saya nih. Kalau kita ngomong industrinya, industrinya Bapak mau industrinya lebih baik, sehat, dan jangka panjang dong, aman gitu loh. Kan sebenarnya kalau ngomong industrinya berarti melibatkan banyak orang, bisa aja kita mengulang momen kejayaan John Paul VII dulu. Maksudnya? Bener dong, waktu Bapak dulu lagi top banget nih, luar biasa zaman dulu waktu subscriber berapa sampai 10.000. Oke. Kenapa kita nggak ulang aja momen itu? Oh, kita yang ngasih signal sekalian. Yang terlibat banyak. Kita aja yang kasih signal. Orang tinggal copy. Bener. Ya. Semua sama-sama profit, sama-sama senang, sama-sama cuan. Gimana? Shortcut banget ya. Cepet kan? Ya pasti banyak yang senang, banyak yang ngarep. Nah itulah kacamata kita beda. Nah itu. Gini Bill. Saat Bill deh, kita bicara Bill. Bill posisinya copy transaksi saya. Ya. Sebenarnya Bill trader atau investor? Investor. Saat Bill berdiri sebagai investor, saat mereka ini berdiri sebagai investor, apakah mereka benar-benar peduli sama industrinya? Selama profit? Iya, selama profit. Kita bicara investor. Kalau tiba-tiba industrinya ditutup, kalau tiba-tiba industri dinyatakan, oke, forex nggak boleh ada lagi, kan karena merugikan, mayoritas isinya korban, misalkan dibilang gitu. Ya kan? Yang profit ini kan diem-diem aja modelannya nih. Oh iya benar. Iya kan? Ya. Hasilnya apa sih? Ya yang investor cuma udah ditutup ya. Ya sudah saya pindah cari industri yang lain. Cari lapak lain. Oh. Itu satu. Iya kan? Sementara kalau yang trader, benar-benar sama trader, ini mata pencarian kita nih. Oh iya. Sekarang saya nggak bisa trading lagi, saya mesti ngapain nih? Itu satu. Ya, itu satu. Yang kedua sekarang, investor bilangnya tinggal mengcopy, bener kan? Kalau investor ini tinggal mengcopy, tapi nggak kita kasih wawasan, nggak kita kasih pengetahuan tentang resiko, nggak kita kasih tahu benar bahwa ini loh karakter resikonya kayak begini, kan? Bahwa trader-trader ini profilnya seperti ini. Ya. Kira-kira investor seperti apa yang hasilnya? Oh. Investor yang akan hanya ngarepin cara cepat kaya. Kacau balau juga sih.
Akhirnya jadi duit apa angus tuh duit? Angus duit. Habis lama-lama. Rusak juga nggak industrinya? Ya rusak sih. Rusak juga industrinya sama. Benar. Jadi kenapa kita justru ngerasa cara terbaiknya adalah dengan memperbanyak trader? Iya. Gitu loh. Tradernya makin banyak, kepentingannya sama atas industrinya, baru kita bicara investor. saya tadi masih nggak kebayang aja kalau ternyata harus dibedain gitu antara investor dan trader. Saya kira selama dia ikut terlibat di dunia forex ya sama tadinya. Tetap akan beda. Dan lagian nih Bill, saya jadi kayak kalau misalkan Bill bilang, kenapa nggak kita aja jualan signal gitu kan? Iya. Jualan nih kan, dalam artian, kok saya berasanya jadi kayak turun kasta ya? Sekarang, nggak maksudnya. Beda konteks Pak, tadi kan biar rame gitu. Ya kan cuma ngeliat dari sisi ramenya. Iya sih, ya, kalau tapi kalau lihat dari sisi TF-nya, programnya kita sekarang udah permodalan untuk trader. Kita udah ngasih modal untuk trader. Iya. Tiba-tiba suruh balik jualan signal. Ya juga ya. Iya sih. Nih ngasih modal tiba-tiba begini dari. Nggak jadi. Oke. Berarti tetap yang namanya shortcut bukan solusi, teman-teman. Bukan solusi. Tidak bisa. Dan bukan gaya kita. Baik, itu udah jelas ya Pak. Tapi ngomong nih. Baiklah kita ngomong Bapak sebagai trader, perusahaan trader. Iya. Udah segede ini loh, udah 9 tahun. Iya kan? Kalau saya boleh dong saya ngomong ini. Kenapa IB-nya masih dijalanin? IB-nya? Ditambah lagi. IB-nya kenapa masih dijalanin? Ditambah lagi. Masih terus buka kantor cabang. Oke. Sekarang kita bicara bisnis. Kita bicara bisnis nih. Dari sejak awal TF berdiri sudah sebagai IB. Ya. Dari IB-nya jalan. Menghasilkan bisnis. Ngapain saya tutup? Ya maksudnya cuma orang aneh yang akan mikir, oh perusahaan trader itu jalan nih, IB-nya kita tutup aja. Iya. Loh, kok lucu sih? Saya sebenarnya nanya gini Pak, karena kan saya yakin di luar sana masih banyak juga yang tutup aja TF IB. Iya benar, TF tetap kan? IB. Ya kan? Tapi kan yang orang nggak tahu, income yang kita hasilkan dari IB, komisi yang kita dapetin dari broker, 80%-nya justru kita bagiin ke para affiliate kita. Karena bukan di situ bisnis utama kita. Ya kalau itu nggak ada yang tahu sih emang. Iya, oke. Cabang. Iya, kalau kita bicara cabang, kita bicara dua hal. Satu, saat kita bicara cabang, berarti kita membuka kesempatan kepada orang-orang TF sendiri untuk karirnya, untuk kita benar-benar bisa sejahtera bersama. Itu satu. Ya. Kan? Yang kedua sekarang, kita buka cabang. Emang kita nggak ada tujuan yang benar-benar konkret. Kita buka cabang di tempat-tempat yang banyak korban. Kira-kira tujuannya apa? Kita nyari trader loh. Iya. Kita nyari trader nih di sini. Di sini, di kota-kota lain, dirusakin. Terus gimana kita bisa nyari trader? Iya juga. Ini kita udah keliling 9 kota. Iya. Mayoritas isinya apa? Korban. Iya kan? Iya. Jadi untuk kita nyari trader, ya mau nggak mau kita sediain tempat dong. Tempat benar-benar mereka akhirnya bisa belajar. Oke, kalau belajar ke sini. Yeah. Mereka mau konsultasi ke sini. Yeah. Bahkan sampai tempat nongkrong. Tempat nongkrongnya trader beneran loh ya, ke sini. Tetap butuh cabang. Tapi kan dia gini Pak, semakin rame, kenapa harus jadi IB gitu loh? Ya tetap lah. Kalau bicara IB tadi, dari apa yang kita dapetin dari IB, toh nggak kita fokusin di situ. Itu malah kita bagikan ke affiliate kita. Kita tetap memegang prinsip yang penting kita sejahtera bersama. Grow big together. Bener, yang penting udah jadi tongkrongan ya. Gitu kan? Itu satu. Ya. Yang kedua sekarang, dengan kita menjadi IB, yang kita kasih apa sih sebenarnya? Kalau kita bicara klien, yang para korban-korban inilah. Nah, banyak itu ya. Ya, kenapa sih mereka bisa jadi korban? Karena mereka, ya simpelnya mereka nggak tahu tentang industri ini, nggak tahu cara berhadapan dengan broker. Pasti. Itu. Pasti. Ya. Tapi biar gimana pun, mereka butuh broker. Oh ya jelas. Mereka butuh tempat untuk trading. Jelas. TF. Butuh tempat nggak untuk trading? Butuh. Orang bisnis utama kita trading. Makanya. Benar kan? Iya. Jadi kita sama klien posisinya sama. Sama-sama klien sebenarnya. Kita sama-sama butuh broker loh. Bener kan? Kita nggak usah munafik gitu loh. Sebagai trader kita butuh broker. Iya. Broker butuh kita nggak?
Butuh dong. Butuh orang kita kliennya. Iya. Bener kan? Iya. Ya udah. Sekarang yang kita bisa rangkai adalah simbiosis mutualismenya kan. Oke, broker butuh klien. Ya. Ya kan? Dimana kita klien besar, jelas. Jelas. Kita bawain lagi klien yang banyakan nih. Iya. Teman-teman kita yang semua yang mau trading. Oke, ini menjadi keuntungan untuk broker. Benar dong? Iya. TF butuh broker. Biar kita bisa trading dengan dana yang besar tanpa diganggu. Benar. Benar kan? Itu penting loh. Untuk itu kita bawain klien sama. Benar. Klien butuh nggak diganggu sama broker. Butuh trading dengan aman, tentram, damai. Oh iya dong. Yang berarti harus ada yang menjamin. Harus ada posisi yang lebih ngerti. Yang kalau terjadi sesuatu, biar kita yang berhadapan dengan broker. Kita yang beresin masalahnya. Iya. Sehat dong ini circle-nya. Ya kan? Kalau brokernya macam-macam, kita tinggal instruksiin semua klien, ayo semua withdraw. Lumpuh brokernya. Iya. Bingung dia langsung ya? Iya. Berapa banyak klien kita coba? Iya benar. Iya, kalau nggak gitu kita nggak IB terbesar lah. Kalau tahun lalu ya, itu udah 115.000 kalau saya. Iya, angkanya sekitar itulah. Iya, sekitar itulah. Ya gimana sekarang? Mau broker kehilangan klien sebanyak itu? Nggak Itu mau. aja pertanyaan. Panik pasti Pak. Ya sudah. Panik. Iya kan maksudnya kita bicara industri bisnis, produsen, distributor, konsumen. Itu semua harus ada. Benar. Dan itu adalah industri bisnis yang sehat. Iya. Dan balik lagi, toh yang kita dapetin dari IB, kita kasihin lagi ke affiliate kita sebagai distributor. Iya. Ya sudah dong. Benar. Selama sehat dan aman, kenapa enggak ya Pak? Ya sudah. Nggak munafik lah ya. Yang Nggak, penting aman, sehat gitu loh. Nggak macam-macam. Toh ya lagian kalau teman-teman udah pada bisa trading mandiri, kumpul di cabang, jadinya nongkrong bareng. Nongkrong bareng, enak kan? Bener. Nongkrongnya sama yang trader beneran. Bener, trader beneran. Bukan yang ngakunya trader. Iya makanya kita berambisi lah buka cabang sebanyak-banyaknya. Ya. Gitu kan. Dan abis itu ya bikin sebanyak-banyaknya orang mata pencahariannya benar-benar dari trading. Iya. Gitu. Iya. Sebenarnya orang tuh sebenarnya mesti sadar sih bahwa semuanya tuh kita semua teman, bahkan mungkin saya, teman-teman kru yang ada di sini, kesempatannya sama aja sebenarnya ya Pak. Kesempatannya sama. Iya. Dengan cara kayak gitu ya semoga nggak berjatuhan korban-korban lagi lah. Nah itu yang paling penting. Itu. Penting banget. Sebenarnya kalau mau teman-teman mau bingungin, Bill sendiri termasuk, kalau benar-benar bingung, bingunglah sama IB yang bisnisnya bukan trading. Jadi. Tapi ngakunya trader. Nah, bener nggak? juga kalau dipikir ya. Ya juga. Kenapa mereka nggak fokus aja di trader? Jelas-jelas itu income-nya paling gede. Iya juga. Mereka bisa ngomong bahwa, wah saya profit sekian. Cara ini profit melulu. Ini dalam sekejap jadi sekian. Iya. Kok dia nggak gedein perusahaan trading? Kok dia nggak fokus di tradingnya? Bener juga ya. Udah ya kenapa lu jadi trader gitu? Iya, trader bukan sebenarnya. Nah itu. Enggak, dan balik lagi. Inilah yang sebenarnya bikin korban berjatuhan. Iya. Ya kan, karena yang namanya orang mau belajar trading. Yang mereka konsumsi apa sih? Mereka mencari konten edukasi. Benar. Tapi yang mereka konsumsi edukasi dari siapa? Ya itu. Edukasi yang paling banyak di luaran sana ya sekarang ya begitu. Semua dari oknum. Ya itulah. Sebenarnya ceritanya masih banyak nih Pak, bener? Masih banyak. Tapi kalau teman-teman semua masih ada yang pengen ditanyain, langsung aja ketemu di live Q&A Jakarta with John Paul 7. Yeah. Yang terakhir nih teman-teman, yang paling gede. Kita ketemu di sana, kita ngobrol di sana. Gimana Pak? Oke ya. So, now or never and change your life.